Kalau Ramadan itu dibagi 3, 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir. Biasanya 10 hari pertama itu yang semangat. Masya Allah. Saya sholat di masjid kampung itu malam pertama Ramadan, malam pertama, iya insya Allah malam pertama, Masya Allah, itu ibu-ibu yang sholat taraweh sampai ke tempatnya sandal, dari fullnya, Masya Allah. Sekarang ya tinggal yang istiqomah aja, yang lainnya sudah kabur. Padahal puncak dari ibadah Ramadan itu kapan? Di 10 hari terakhir. Jadi kalau kita mau semangat itu seharusnya di 10 hari terakhir, bukan di 10 hari pertama. Tapi ternyata godaan di 10 hari terakhir semakin kencang. Yang ada orang di 10 hari terakhir itu bukan semangat beribadah, tapi semangat persiapan buat lebaran. Yang ada bikin kue, yang ada Masya Allah, kita kalau malam hari habis taraweh keluar ke pasar, macet tuh. Dulu awal Ramadan Masya Allah, orang nggak ada yang ke pasar. Kemana? Ke masjid semuanya untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengetahui kita nih hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan umur umat Nabi Muhammad nggak lama. Allah kasih waktu kepada kita nih antara 60 sampai 70 tahun. Allah kasih umur kita tuh, umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Nabi Adam meninggal, berapa umurnya? Anak kasih hadiah. Yang tahu Nabi Adam meninggal, jamaah, umur berapa? Umur berapa Nabi Adam meninggal? Yang sudah jawab, mau boleh jawab. Antum na'am. 1000 tahun. Betul. Baca di mana tuh? Masya Allah. Kayaknya ceramahnya perlu diperbaiki yang didengarkan. Nah, barakallahu fikum. 1000 kurang 40 tahun. Nabi Adam meninggal 1000 kurang 40 tahun. Umur beliau sebenarnya 1000 tahun, tapi 40 tahun dihadiahkan kepada siapa? Anak kasih hadiah. Nabi Daud. Mahasiswa sini. Masya Allah. Baik, nggak apa-apa, kita kasih hadiah karena dia sudah jawab. Fadhol jemaah. Nabi Daud alaihissalam. Umurnya Nabi Daud tuh 60 tahun sebenarnya. Ketika Nabi Adam melihat pada waktu di alam zarrah, melihat Nabi Daud, Nabi Adam bertanya, berapa ya Allah kau jadikan umur buat fulan ini? Siapa namanya? Namanya Daud. 60 tahun. Kata Nabi Adam, aku kasihkan 40 tahun dari umurku buat dia. Maka Nabi Daud meninggal umur 100 tahun. Nabi selanjutnya masih panjang-panjang umurnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70. Oleh karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada umat Islam ini dengan Lailatul Qadar. Bayangkan, beramal satu malam lebih baik daripada beramal 83 tahun plus 4 bulan, 1000 bulan. Beramal satu malam. Yang umur kita subhanallah, masih ada yang kakeknya umur 80 tahun masih hidup. Jarang. Rata-rata sudah di kuburan semua. Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Kita mungkin umurnya 60 tahun plus 83 tahun. Berapa? Beramal satu malam, Allah memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada kita.
Maka di 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar, yang seharusnya umat Islam berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Karena inilah ada tambahan umur sebenarnya jamaah. Kalau kita bicara tambahan waktu, itulah tambahan waktu. Orang ketika mati, yang dia harapkan cuma satu, ditambah umurnya sebentar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalian bersedekahlah, berinfaklah dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum datang tuh kematian. Kalau datang kematian, orang itu yang diminta cuma satu, ditambah umurnya sedikit, 5 menit, jangan 5 menit, 2 menit. Dia minta ila ajalin qarib, supaya apa? Supaya aku bisa bersedekah. Kau kasih umur sedikit supaya aku bisa beramal soleh. Tapi nggak ada waktu. Di sini Allah kasih tambahan waktu buat kita. Beramal 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Apa arti Lailatul Qadar? Siapa yang bisa jawab? Yang mahasiswa tadi, yang mahasiswa ini. Jamaah, apa arti Lailatul Qadar? Kita dari dulu baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sering kita dengar orang. Tapi masa tidak ada keinginan untuk mengetahui apa arti Lailatul Qadar? Masya Allah. Antum menjawab. Malam penuh berkah. Sebenarnya jawabannya kurang tepat, tapi nyerempet. Lailatul Qadar itu memiliki 2 makna. Yang pertama, Al-Qadar artinya asy-syaraf. Orang itu dalam bahasa dikatakan rajulun lahu qadar. Orang ini punya nilai, punya kedudukan. Jadi malam yang berkedudukan mulia. Itu artinya Lailatul Qadar. Lailah malam, Qadar itu kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Makna yang kedua, Qadar bermakna takdir. Qadar artinya takdir. Malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufrahu kullu amrin. Pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam penurunan Al-Quran itu, pada malam itu semua urusan ditentukan. Kalau kita bicara takdir itu ada takdir alam semesta. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Pena itu menulis takdir seluruh kehidupan ini, dan itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir yang kedua, takdir setiap manusia. Kapan ditulisnya? Ketika berumur 120 hari di perut ibu tadi. Ketika ditiupkan ruh, itu juga ditulis takdir. Yang ketiga, takdir tiap tahun. Kapan? Pada malam Al-Qadar. Pada malam itu harus tentukan. 2 makna ini sahih. Dua-duanya adalah makna Lailatul Qadar. Baik, kemudian ada apa dengan Lailatul Qadar? Kenapa sih kita harus berbicara tentang Lailatul Qadar? Dan kenapa umat Islam diperintahkan untuk menghidupkan 10 malam terakhir? Dan kenapa Rasulullah SAW
iktikaf di masjid, meninggalkan dunia demi meraih Lailatul Qadar. Ada banyak kemuliaan Lailatul Qadar dan semuanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita akan bicara tentang keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, malam itu malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bayangkan, sebuah kitab pedoman hidup umat Islam yang tidak ada siapapun akan menandingi Al-Quran. Nggak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Sampai hari ini Allah menantang seluruh umat manusia yang bisa mendatangkan satu surat seperti Al-Quran Karim. Satu surat. Surat terpendek di Al-Quran berapa ayat? 3. Kalau ada manusia, institusi, lembaga, negara yang bisa membuat 3 ayat seperti Al-Quran Al-Karim, silahkan. Allah tantang sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang bisa. Sudah lewat 1437 tahun dan tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Quran Al-Karim, atau yang seperti satu surat Al-Quran. Dan jamaah, Al-Quran itu kitab kebahagiaan. Antum kalau mau cari kebahagiaan bukan di setikes, bukan di tempat kerja, bukan di rumah sakit. Carinya di mana? Al-Quran. Hari ini hari ke-16. Seharusnya kita sudah masuk ke juz ke-16. Mahasiswa yang masuk juz 16 siapa? Yang bacaan Qurannya sampai juz ke-16. Wow, Ustaz, itu mah anak SD yang juz 16. Kita tuh tiap hari 3 juz. Kita ini udah mulai hatam baru, Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau yang itu levelnya tinggi lah. Ana mau tanya yang juz ke-16 hari ini. Ana kasih hadiah. Antum sampai juz ke berapa? Juz ke-9. Berarti nggak hatam nanti. Selesai Ramadan nggak hatam. Dikencengin insya Allah. Antum juz ke berapa? Juz 25. Masya Allah. Anak kasih hadiah antum, Masya Allah. Fadl. Ada yang sampai juz 25 jemaah. Ada yang tiap hari juz buah. Dia bikin daftar. Hari pertama juz mangga, hari kedua juz apukat, terus subhanallah. Diganti nih, Ramadan ini bukan bulan kuliner aja, tapi bulannya Al-Quranul Karim. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini keutamaan yang pertama, Lailatul Qadar, di mana 29 hari Ramadan Allah menurunkan di satu hari Al-Quranul Karim. Para sejarawan menyebutkan bahwa awal turunnya Jibril membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu malam 21 Ramadan. Awal turunnya Jibril. Kemudian Al-Quran ini sebenarnya kalau kita membaca sejarah turun selama 23 tahun. Karena ikut peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika perang Uhud turun, ketika pengharaman khamr turun. Bagaimana dikatakan di malam Lailatul Qadar? Itu turun yang pertama kali
dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Jumlatan wahidah. Sekali turun 30 juz itu turun pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Itu Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya yang lebih baik dari 1000 bulan? Apanya jamaah? Semua amal kebajikan. Salatnya, zikirnya, kemudian bacaan Qur'annya, sedekahnya, semua amal kebajikan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, "Aitu adilu min fadliha alf syahr. Fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun min al amali alladhi fi ghairiha." Amal yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Baik, keutamaan yang ketiga, para malaikat berduyun-duyun turun ke bumi. Malaikat Allah itu jumlahnya tak terhingga. Dengan setiap tetesan air hujan ada malaikat yang meletakkan. Berapa sudah jumlah malaikat? Kemudian ada malaikat yang kerjanya masuk ke Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian mereka keluar dan tidak pernah masuk lagi. Jadi kalau giliran itu nggak sampai giliran, sampai hari kiamat nggak ada malaikat yang 2 kali masuk ke Baitul Ma'mur. Tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Di malam Lailatul Qadar Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal itu artinya turun berduyun-duyun. Pada malam itu ruh Jibril pun ikut turun pada Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsaru min adadil hasa." Kata Rasul SAW, jumlah malaikat di muka bumi ini pada malam Qadar itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka. Antum kalau keluar rumah antum melihat kerikil, kemudian ke jalan, ke sungai, ke pinggir pantai, lihat kerikil kecil-kecil, jumlah malaikat pada Lailatul Qadar lebih banyak dari itu. Kemudian yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar. Malam itu malam penuh dengan kedamaian. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kesejahteraan. Nggak ada tuh setan-setan yang pada malam itu yang mereka biasanya mencuri-curi pendengaran di langit, nggak ada. Pada malam itu nggak ada yang dilempar dengan bintang-bintang Allah Jalla Jalla. Itu keutamaan Lailatul Qadar. Yang kelima, yang menghidupkan malam itu diampuni dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun di malam Qadar itu karena iman, karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Masya Allah. Salat malam Lailatul Qadar selesai, bersih dari dosa-dosa. Baik. Yang keenam, keutamaan Lailatul Qadar, Allah menurunkan satu surat lengkap tentang Lailatul Qadar. Satu surat lengkap. Kita udah tahu nih keutamaan Lailatul Qadar. Antum tertarik enggak? Jamaah, biasanya ana nggak tahu di Banyuwangi, tapi kita waktu di Madinah dulu itu ada musim-musim diskon. Jadi kita tahu ada musim-musim big sale biasa. Ada di sini. Ada. Kapan itu?
mau Ramadan gitu ya, Masya Allah. Godaannya gitu. Ada musim-musim tertentu. Kalau di barat lebih parah lagi. Teman-teman yang di Prancis dia cerita, Ustaz, kita tuh kalau sudah persiapan kita untuk diskon itu, kita kalender itu kita lingkari. Kalender itu dilingkari nih. Mulai berburu barang. Ketika kalender dilingkari. Kita untuk Lailatul Qadar udah nggak kita lingkari untuk penanggalan. Nih, mulai tanggal sekian nggak lagi aku akan menyibukkan diri dengan pekerjaan dunia. Umpama. Tapi ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Rasulullah SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashil awakhir min Ramadan. Jadi kapan Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashil awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kemudian ketika mendekat ke garis finish, mulai ini harapannya semakin besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz. Kalau seorang di antara kalian capek, ya mungkin dia kesel atau apa, kalau bisa jangan sampai fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jangan sampai dia tidak mencari Lailatul Qadar di 7 hari tersisa. Jadi harapannya di malam 23 terakhir lebih besar lagi. Malam 27, ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Bisa jadi. Di masa Rasul SAW terjadi pada malam 27. Tapi Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Mungkin tahun ini malam 21. Mungkin nggak Lailatul Qadar itu malam 22? Jamaah. Mungkin nggak? Mungkin. Rasul SAW mengatakan lebih diharapkan di malam witirnya. Tapi yang pertama 10 hari terakhir. Oleh karena itu Rasul SAW iktikaf itu 10 hari full. Tapi harapan lebih besar kalau malamnya malam ganjil. Apalagi malam 27 lebih diharapkan. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam Lailatul Qadar. Salah itu jemaah. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi kalau disebut malam Lailatul Qadar, itu malamnya Lailatul Qadar. Jadi besoknya. Jadi yang Lailatul Qadar artinya malam qadar, malam penentuan, malam kemuliaan. Malam qadar ini atau Lailatul Qadar ini para ulama memiliki pendapat sampai 40 pendapat mereka tentang kapan waktunya. Yang jelas malam itu malam penuh misteri. Kita bagaimana? Ya udah. Antum kalau ada permainan. Permainan nih ada 10 kardus, 10 kotak. 10 HP. Kotaknya HP iPhone 6. Hah? Plus, Masya Allah. Ada 10. Katakan ini yang ada isinya cuma 1. 10 kotak yang ada isinya cuma 1. Harga per kotak 1 juta. Antum mau milih itu bayar 1 juta. Kalau antum milih 1 bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau antum bayar 10 juta, dapat enggak? Mesti dapat. Karena salah satunya ada. Rugi enggak antum bayar 10 juta? Enggak rugi. Seperti itu dengan Lailatul Qadar. Kalau antum cuma bangun di malam 27, bisa jadi
dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau antum menghidupkan 10 hari terakhir dari 21 sampai terakhir, insya Allah dapat nggak? Dapat, karena Lailatul Qadar ada di salah satunya. Ada di salah satunya. Maka berusaha untuk menghidupkannya. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Maka yang pertama adalah persiapan. Butuh persiapan. Untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kira-kira persiapannya berapa bulan? Ada yang sudah nikah di sini? Mahasiswa ada yang udah nikah? Apa nggak boleh nikah mahasiswa? Boleh. Orang kalau mau menikah, untuk satu malam pernikahan berapa bulan persiapan dia? Untuk satu malam berapa bulan? 3 bulan paling enggak. Masya Allah ya. Yang perempuan perawatan, Masya Allah, mandi kembang, mandi daun, mandi apa. Nah, persiapannya begitu matang. Dia ngumpulin duit ya untuk persiapan itu, sewa gedung, sewa kursi, sewa sendok, semua persiapan itu untuk satu malam, yang kadang-kala malam itu jadi malam petaka buat dia. Tidak sedikit orang yang sudah persiapan matang tapi bercerai akhirnya. Banyak perceraian terjadi. Engkau persiapan 3 bulan, cerai selesai. Kalau untuk satu malam aja yang jadi ratu semalam katanya, persiapannya begitu panjangnya, bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka tentunya persiapannya panjang. Hari ini termasuk kita mempersiapkan diri. Alhamdulillah, yang mahasiswa hadir ke sini lillahi ta'ala apa karena terpaksa? Kalau suruh ngomong keras kayak gitu tuh, coba nggak diwajibkan sama stikers? Ada yang hadir? Ada yang hadir? Insya Allah nggak ada. Antum kira-kira kalau nggak wajib hadir nggak? Insya Allah hadir kalau ada waktu. Nah, iya. Kalau ada kesempatan, anak hadir gitu kan. Jamaah, persiapan nih yang matang untuk menghadapi Lailatul Qadar, dan keberadaan kita nih, untuk keberadaan kita di tempat ini salah satu persiapan. Karena harus ada ilmu. Antum kalau mau berburu sesuatu tanpa punya ilmu, kadang-kadang nggak dapat antum. Seperti orang yang mau berburu menjangan umpamanya. Dia tahu menjangan itu tempatnya di daerah ini. Antum punya ilmunya dulu. Tempatnya di daerah ini. Dia biasanya minum itu jam 12 malam. Di situ ada sungai, dia datang ke tempat itu. Antum punya ilmu, kemungkinan dapat bisa. Yang ketiga, antum jangan bergerak. Kalau bergerak dia lari. Ilmu seperti itu ilmu mendasar untuk mendapatkan sebuah buruan. Bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Persiapan yang matang. Hari ini kita belajar. Yang kedua, niat. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang nggak hafal hadis itu? Kenapa kita bicarakan niat? Hanya orang-orang yang niatnya tulus yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia main-main, ana nyoba-nyoba lah, mungkin dapat, mungkin nggak dapat. Subhanallah. Kita ini beribadah kepada Allah. Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang punya niat, insya Allah walaupun dia nggak hadir di Lailatul Qadar, walaupun dia nggak iktikaf, insya Allah dapat. Dalam artian dia mengharapkan, dia udah niat nih, insya Allah nih ana mau iktikaf. Ternyata pas 10 hari terakhir dia sakit, nggak bisa iktikaf. Dapat nggak pahala iktikaf? Dapat. Padahal dia cuma niat. Kemudian si perempuan nih niat, ya Allah aku niat mau iktikaf di masjid insya Allah 10 hari terakhir. Aku mau menghatamkan Al-Quran, aku mau sholat malam, aku mau ini itu. Udah dia bikin jadwal tuh untuk persiapan Lailatul Qadar. Dia niat. Tapi pas 10 hari terakhir dia datang bulan. Dapat nggak pahalanya? Dapat.
Maka jangan takut, kita ini bermuamalah dengan zat yang tahu dengan isi hati kita. Rasulullah SAW pernah berangkat perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Perjalanan itu menempuh jarak 700 km. Naik onta dan jalan kaki. Karena satu onta itu dinaikin 3-4 orang. Jumlah ontanya sedikit, jumlah yang perang banyak. 3.000 sahabat pada waktu yang berangkat kira-kira. Sebagian sahabat datang mau ikut perang tapi nggak punya bekal. Kata Rasulullah SAW, aku nggak bisa bawa kalian. La ajidu ma ahmilukum alaih. Kendaraannya nggak cukup. Kalian juga nggak punya bekal. Bekal yang kita milikin pas-pasan. Akhirnya mereka pulang nangis karena nggak bisa ikut perang. Pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju ke Madinah bersabda, beliau mengatakan, Inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajr. Di Madinah itu, kata Rasulullah SAW, ada beberapa lelaki. Tidak ada satu jalan yang kalian lewatin, tidak ada satu lembah yang kalian potong, kecuali mereka dapat pahala seperti kalian, bersama kalian dalam pahala. Para sahabat bingung. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Mereka nggak ikut kita, mereka di Madinah dapat pahala kita. Kata Rasulullah, wahum bil Madinah habasahumul uzur. Karena mereka ada uzur. Mereka niat mau berangkat, tapi gara-gara uzur Allah tetap tulis pahala lengkap buat dia aja. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niat nih mulai sekarang. Mau ngapain Lailatul Qadar? Ana mau sholat malam, ana mau ngaji, ana mau gini, nggak masalah. Dalam kondisi antum sakit, mau dalam kondisi antum harus mudik. Kadang kalau udah niat iktikaf ditelepon, Umi ente sakit, ente pulang. Pulang kita tinggalkan iktikaf kita. Kita tinggalkan momen kita mau menghatamkan Al-Quran kita, ditulis tuh pahalanya. Yang ketiga, niat udah baik. Ya, sekarang nih mulainya harus istiqomah. Orang tuh kalau awal Ramadannya nggak istiqomah, bolong-bolong ya. Terawihnya sehari terawih, sehari enggak. Kira-kira 10 hari terakhir bisa terawih. Insya Allah nggak bisa. Karena malam-malam pertama itu masih semangat. Malam-malam terakhir semakin kendor. Kalau inti awalnya aja jarang terawih, mau 10 hari akhir terawih, godaannya semakin dahsyat 10 hari terakhir. Maka di sisa hari 4 hari ini kita mulai kencengin. Sholat duhanya umpamanya, yang nggak pernah sholat duha tambahin sholat duhanya. Yang umpamanya nggak pernah baca Quran, udah setiap habis sholat baca Quran. Yang nggak pernah berzikir, mulai berzikir. Yang nggak pernah bersolat, ditambahin sholawatnya. Kemudian yang ketiga, doa. Manusia itu diciptakan lemah, dan manusia itu tidak kuat kecuali bila Allah membantunya. Oleh karena itu, ketika azan dikumandangkan, kenapa, ini anak kasih hadiah nih, kenapa waktu muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa pas dia mengatakan hayya 'alas shalah, kok kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah? Kok kita mengatakan la haula wala quwata illa billah? Kenapa berbeda? Siapa yang mau jawab? Mahasiswa Stikes, jamaah. Masya Allah, mahasiswa Stikes. Mbahnya mahasiswa. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Fadhol. Barakallahu fikum. Karena ketika itu kita diajak beramal, kita diajak untuk sholat, hayya 'alas sholat.
Ayo sholat nih. Ketika udah dituntut beramal, kita ini lemah. Maka di situ kita katakan, kita nggak akan bisa sholat kecuali Kau yang bantu kita ya Allah. Kita nggak akan bisa melangkahkan kaki kita ke masjid kecuali Engkau yang membimbing. Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Maka di sini untuk meraih Lailatul Qadar antum banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta. Apa sih beratnya minta? Minta sama Allah SWT. Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Allahumma rzuqni ya Razzaq al-qiyam fi Lailatul Qadar. Wahai Allah yang maha memberikan rizki. Kita tiap hari minta rizki kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nih, khususkan meminta rizki Lailatul Qadar. Kalau ingin. Tapi kalau nggak ingin itu terserah antum.